Pernah kepikiran nggak kenapa sih pemimpin yang kelihatannya meyakinkan banget dari luar, ujung-ujungnya seringkali gagal? Nah, Fabel klasik Keraja di Raja yang akan kita bahas bareng-bareng hari ini punya jawabannya. Oke, jadi cerita kita ini dimulai dari sebuah krisis besar di tengah hutan. Raja mereka yang gagah perkasa, yaitu singa, mati tertembak pemburu. Wah, tahtanya sekarang kosong, dan semua penghuni hutan jadi panik dan ketakutan. Ya jelas dong, langkah pertama mereka adalah cari pengganti. Gawat kan kalau hutan gak ada pemimpinnya, bisa-bisa jadi kacau. Makanya semua penghuni hutan langsung kumpul. Agendanya cuma satu dan mendesak, milih raja yang baru. Tapi ternyata nyari pemimpin sejati itu jauh lebih susah dari yang dibayangkan loh. Coba deh kita lihat gimana para kandidat terkuat di hutan ini merespons panggilan tugas yang berat ini. Kandidat pertama, si Macan Tutul. Keren kan? Gagah, cepat. Tapi apa coba jawabannya? Dia tolak mentah-mentah. Alasannya simpel banget, takut. Dia sadar, dia nggak akan sanggup ngadepin ancaman yang sama yang udah bikin raja mereka sebelumnya tewas. Oke, lanjut. Gimana dengan Badak yang perkasa? Sama aja, dia juga nolak. Dia jujur ngakuin kekurangannya. Penglihatannya tuh jelek. Ya gimana seorang raja bisa mimpin kalau buat lihat jalan di depannya aja suka nabrak-nabrak pohon? Terus, gimana nasibnya gajah yang badannya besar dan katanya bijaksana? Ya, sama juga menolak. Dia ngerasa nggak cocok jadi pelindung, soalnya gerakannya lambat dan nggak jago berantem. Untuk ketiga kalinya nih, kesadaran diri ternyata lebih menang daripada ambisi buta. Nah, ini nih poin pentingnya. Semua hewan yang paling kuat, yang kalau dipikir-pikir paling pantas jadi raja, semuanya malah mundur teratur. Mereka tahu betul batasan diri mereka. Situasi ini ya jelas bikin seisi hutan jadi bingung dan putus asa. Di tengah kebingungan masal inilah, tiba-tiba muncullah satu kandidat yang gak disangka-sangka, yang dengan pedenya maju buat ngisi kekosongan kekuasaan. Coba deh dengerin logikanya si kera ini. Dia sama sekali nggak ngomongin soal kekuatan, keberanian, atau kebijaksanaan. Argumen dia tuh cuma soal penampilan. Karena dia ngerasa mirip manusia, makhluk yang ngalahin singa, jadi dia ngerasa dialah yang paling pantas jadi raja. Sebuah pemikiran yang jujur aja dangkal banget. Ini jadi pertanyaan penting buat kita semua. Emangnya penampilan itu sama dengan kemampuan? Apakah dengan kelihatan seperti pemimpin, otomatis bikin seseorang jadi pemimpin yang baik? Nah, Fabel ini bakal ngasih jawaban yang telak banget. Dan yang bikin kagetnya, karena udah pada putus asa, para penghuni hutan malah setuju. Setelah diskusi singkat, mereka resmi mengangkat si kera jadi raja baru mereka. Terus, gimana setelah penobatan? Apa si kera ini berhasil ngebuktiin kalau penampilannya itu emang cerminan kemampuannya? Jawabannya, kayaknya udah bisa ditebak ya. Tentu saja tidak. Wah, bedanya jauh banget, kayak langit dan bumi. Raja itu kan harusnya bertanggung jawab, ngelindungin rakyatnya, bijaksana. Lah raja kera ini, boro-boro, dia cuma peduli sama dirinya sendiri, maunya dilayanin terus, dan kerjanya cuma malas-malesan sambil makan enak. Kekecewaan pun menyebar di mana-mana, terutama dirasain sama si serigala yang cerdik. Dia mikir dalam hati, badannya doang yang mirip manusia, tapi otaknya sih enggak. Pengamatan tajam inilah yang bakal jadi pemicu puncak dari cerita ini. Karena udah gerah banget sama raja yang gak kompeten ini, serigala akhirnya mutusin buat bertindak. Dia pun mulai nyusun sebuah rencana yang cerdik buat ngebongkar kebodohan sekaligus ketamakan si raja kera. Rencananya tuh simple tapi jenius banget, karena dia tahu kelemahan terbesar si raja, rakus. Langkah pertama, deketin sang raja. Langkah kedua, tawarin pesta makanan yang enak-enak. Dan langkah ketiga yang paling penting, tuntun dia langsung ke dalam jebakan. Dan bener aja, tanpa mikir dua kali, karena didorong sama kerakusannya, si kera ini langsung nyamber tumpukan buah itu. Ya jelas, itu kan cuma umpan. Dalam sekejap, dia langsung terperangkap di dalam jaring pemburu. Ketamakannya sendiri yang bikin tahtanya berakhir. Pas si kera teriak-teriak minta tolong,
Serigala dan hewan-hewan lain malah ngetawain dia. Ucapan serigala ini benar-benar merangkum segalanya. Raja kayak kera, mana bisa ngelindungin rakyatnya. Pemimpin yang bodoh dan egois itu pada akhirnya emang gak akan bisa ngelindungin siapa-siapa. Jadi, pelajaran pentingnya apa nih dari kisah ini? Kepemimpinan sejati itu gak pernah soal penampilan, tapi ini tentang kebijaksanaan, tentang tanggung jawab, dan tentang keberanian untuk melindungi, bukan untuk dilayani. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin. Seberapa sering sih kita masih kejebak menilai seorang pemimpin cuma dari luarnya aja? Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah dongeng klasik dari Aesop, judulnya Serigala dan Bangau. Ini cerita lama banget, tapi jangan salah, isinya tuh masih kena banget sama kehidupan kita sekarang. Soal baik hati versus serakah. Coba deh, pernah gak sih kalian udah berbuat baik, malah dibalas dengan gak tahu terima kasih? Nyebelin kan? Nah, ternyata pengalaman universal kayak gini udah jadi cerita sejak ribuan tahun lalu. Oke, kita mulai ceritanya ya. Bayangin, ada seekor serigala di hutan, lagi asyik-asyiknya makan. Tapi, tiba-tiba kenikmatan itu berubah jadi bencana. Lagi enak-enak makan, tiba-tiba glek! Ada tulang kecil nyangkut di tenggorokannya. Aduh, ini bukan cuma nggak nyaman, tapi sakitnya luar biasa. Dia nggak bisa nelen, nggak bisa apa-apa, panik lari ke sana kemari sambil kesakitan. Karena udah bener-bener putus asa, serigala ini nawarin imbalan ke siapa aja yang lewat. Dia janji, tolong, siapapun yang bisa keluarin tulang ini, aku kasih apa aja. Wah, tawarannya gede banget kan? Siapa coba yang nggak tergoda? Dan akhirnya ada satu yang berani maju. Siapa dia? Seekor bangau. Ya gimana ya, dengar janji imbalan yang gede gitu, si bangau ini akhirnya setuju buat nyoba. Meskipun dia tahu ini bahaya banget. Nah, ini nih bagian yang paling tegang. Coba bayangin prosesnya. Si serigala baring, terus buka mulutnya lebar-lebar. Dan si bangau dengan lehernya yang panjang itu harus masukin kepalanya ke dalam mulut serigala. Bener-bener mempertaruhkan nyawa. Dengan hati-hati banget dia pakai paruhnya buat ngambil tulang itu. Dan berhasil, tulangnya keluar. Oke, tulang udah keluar, serigala udah lega. Nah, sekarang waktunya nagih janji kan? Si bangau mungkin dengan sedikit deg-degan nanya baik-baik. Jadi, hadiah yang kamu janjikan gimana? Dan apa jawaban si serigala? Sambil nyengir nunjukin giginya, dia bilang, "Hadiah, kamu udah bisa masukin kepala ke mulutku dan keluarin lagi dengan selamat. Itu aja udah hadiah yang cukup buat kamu." Wah, bener-bener. Disinilah sifat aslinya keluar. Nggak ada terima kasih, yang ada malah ancaman. Pesan moralnya jelas banget kan? Intinya, rasa syukur sama keserakahan itu nggak bisa jalan bareng. Buat orang yang serakah, kebaikan orang lain itu bukan buat disyukuri, tapi cuma kesempatan buat dimansaatin. Kita balik lagi ke dilema utama cerita ini. Dongeng ini kan nggak cuma nyindir si serigala yang serakah, tapi secara nggak langsung juga bikin kita mikir soal motivasi si bangau. Dia kan nolong karena harap hadiah. Nah ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungin. Emangnya, kapan sih sebuah perbuatan baik itu udah cukup jadi hadiah buat dirinya sendiri tanpa perlu imbalan lain? Kita sering banget kan dengar cerita soal predator dan mangsanya? Tapi gimana kalau ceritanya kita balik? Gimana kalau ternyata si mangsa jauh lebih cerdik daripada pemangsanya? Oke, pas banget. Kali ini kita akan bedah satu fabel klasik yang nunjukin persis hal itu. Latar ceritanya ada di sebuah telaga yang awalnya tenang dan damai banget. Jadi, kisah kita ini dimulai di sebuah telaga yang indah deh pokoknya. Penuh kehidupan. Tapi, bagi salah satu penghuni tertuanya, surga kecil ini justru udah jadi medan perjuangan hidup dan mati. Dulu, telaga ini tuh ibaratnya prasmanan sepuasnya buat seekor bangau muda. Ikan banyak, katak di mana-mana, gampang banget cari makan. Tapi kayak roda yang berputar, keadaan gak selamanya sama. Dan disinilah ceritanya jadi seru. Waktu berjalan, dan si bangau yang dulu gagah perkasa
sekarang jadi tua dan lemah. Gerakannya udah nggak selincah dulu. Mau nangkap ikan aja susah banget. Perut lapar terus, dan kondisi inilah yang akhirnya memaksanya buat, berpikir licik. Dia mikir, wah, kalau begini terus bisa-bisa aku mati kelaparan nih. Harus ada cara lain yang lebih gampang buat dapat makanan. Nah, keputusasaan ini, alih-alih bikin dia nyerah, malah melahirkan sebuah rencana jahat yang penuh tipu daya. Dan disinilah rencana liciknya mulai berjalan. Karena dia tahu tenaganya udah nggak bisa diandalin, si bangau ini mutusin buat pakai senjata yang jauh lebih kuat dan lebih berbahaya, yaitu rasa takut. Siasatnya dimulai. Dia duduk di pinggir telaga, pasang muka sedih, pura-pura khawatir. Aktor ulung banget deh. Dan bener aja aksinya ini mancing perhatian seekor katak yang penasaran. Si katak datang, nanya, dan panggung buat kebohongan besar si bangau pun siap. Dengan muka meyakinkan, bangau itu bilang, "Aku dengar manusia ngobrol. Katanya bakal ada kemarau panjang yang parah. Telaga ini bakal kering kerontang, dan kalian semua bakal mati." Gila kan? Dia bahkan pakai cuaca panas belakangan ini sebagai bukti buat ngakut-ngakutin mereka. Rencananya ini terstruktur banget. Coba kita lihat. Pertama, dia ciptain kepanikan massal. Kedua, dia datang sebagai pahlawan, nawarin solusi palsu. Dan ketiga, eksekusinya, dia nawarin buat mindahin mereka semua. Tapi, satu persatu. Ini bukan bohong biasa. Ini jebakan yang dirancang dengan sangat teliti. Tentu saja para penghuni telaga yang udah panik setengah mati langsung percaya. Si bangau pun mulai operasinya. Tapi ya gitu, nggak pernah ada telaga baru. Tujuan sebenarnya adalah sebuah batu besar, tempat dia menyantap habis setiap korban yang percaya sama omongannya. Hari berganti hari, telaga itu makin sepi. Nah, disinilah titik baliknya. Apa yang terjadi waktu giliran si ketam yang cerdik ini tiba? Si ketam ini beda. Dia setuju buat ikut, tapi ada syaratnya. Syarat yang kelihatannya sepele tapi jenius banget. Dia bilang, "Aku mau ikut, tapi aku akan pegangan di lehermu pakai sepitku ya, biar aman." Si bangau yang udah kelewat pede ya setuju-setuju aja. Dia nggak sadar itu bakal jadi kesalahan fatalnya. Waktu mereka terbang, si ketam ini kan melihat ke bawah. Dia berharap melihat telaga baru yang dijanjikan. Tapi yang dia lihat adalah pemandangan yang bikin dia sadar, wah, matilah aku kali ini. Di bawah sana, di atas sebuah batu besar yang ada cuma tumpukan tulang belulang ikan yang berserakan, bukti bisu dari kekejaman si bangau. Saat itu juga, si ketam langsung paham. Dia ngerti semua rencana licik itu dan sadar kalau dia adalah korban berikutnya. Begitu mereka mendarat di batu itu, si bangau kekawa jahat. Dia sombong, bilang, "Hahaha, kali ini giliranmu jadi santapanku." Dia bahkan ngakuin kejahatannya, mengkonfirmasi semua ketakutan si ketam. Tapi si bangau udah salah langkah. Si ketam, yang sepitnya udah siaga di leher si bangau, nggak buang-buang waktu. Dia langsung pakai satu-satunya senjata yang dia punya. Keadaan langsung berbalik 180 derajat. Si bangau yang tadinya predator, sekarang malah memohon-mohon buat diselamatkan. Dia janji bakal balikin si ketam ke telaga. Tapi si ketam udah nggak peduli. Permohonan si bangau cuma angin lalu. Dia justru makin mengencangkan cengkeramannya sampai leher bangau itu putus. Keadilan akhirnya ditegakkan. Si ketam yang cerdik ini pun kembali ke telaga, sambil membawa kepala si bangau sebagai bukti pengkhianatannya. Bisa dibayangkan kan reaksinya? Para penghuni telaga yang tersisa kaget, tapi kemudian mereka bersorak gembira. Mereka selamat. Dan semua itu berkat kecerdasan dan keberanian satu individu, si ketam. Nah, dari cerita ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Kisah ini bisa bertahan dari generasi ke generasi itu bukan tanpa alasan loh. Pesannya itu kuat banget dan relevan sampai sekarang. Intinya gini, keserakahan itu pasti ujungnya kehancuran. Kalau kita coba manfaatin kelemahan orang lain, siap-siap aja itu bakal jadi bumerang. Kecerdikan dan kewaspadaan itu senjata paling ampuh. Jangan gampang percaya sama omongan manis.
Dan yang paling penting, kadang satu orang yang berani dan cerdas itu bisa menyelamatkan semua orang. Kisah kuno ini kan sebenarnya bukan cuma soal binatang ya. Ini cermin buat kita. Coba deh kita pikirkan, di sekitar kita siapa sih yang berperan sebagai penipu yang menawarkan solusi instan atas ketakutan kita? Dan siapa yang jadi si cerdik yang selalu waspada? Halo semuanya, pernah dengar dongeng tentang anak ikan yang suka menipu? Nah, hari ini kita akan bedah cerita klasik itu. Walaupun kelihatannya seperti cerita pengantar tidur, kisah ini punya pelajaran yang dalam banget loh tentang kepercayaan dan akibat dari sebuah kebohongan. Oke, sebelum kita mulai, coba kita tanya ke diri sendiri dulu. Pernah nggak sih sebuah kebohongan kecil yang kelihatannya sepele, malah jadi bumerang dan bawa akibat yang jauh lebih besar dari yang kita bayangin? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari kisah Tony, si anak ikan. Yuk kita kenalan sama tokoh utama kita. Namanya Tony. Dia seekor ikan kecil yang tinggal di lautan luas. Dan dia punya satu kebiasaan buruk yang akhirnya menentukan nasibnya sendiri. Jadi begini, si Tony ini punya satu sifat yang bikin dia nggak punya banyak temen. Dia suka banget menipu. Dan ini bukan iseng sesekali ya, tapi udah jadi pola. Akibatnya, ya gitu deh, teman-temannya jadi pada jaga jarak sama dia. Sekarang, mari kita lihat gimana sih lelucon andalan Tony ini. Dan gimana kebohongan yang diulang-ulang ini pelan-pelan tapi pasti mulai merusak kepercayaan di antara teman-temannya. Nah, ini dia triknya. Bayangin ya, teman-temannya lagi asyik main, tiba-tiba Tony bakal teriak sekencang-kencangnya, masih peringatan palsu yang paling ditakuti semua ikan. Ada hiu. Tentu aja, buat ikan-ikan kecil, hiu itu ancaman nomor 1. Dengar teriakan Tony, mereka langsung panik. Lari tunggang langgang, nyari perlindungan di sela-sela karang, bener-bener percaya nyawa mereka dalam bahaya. Dan di saat teman-temannya gemetaran ketakutan, coba tebak apa yang Tony lakukan? Dia malah tertawa terbahak-bahak. Kepanikan teman-temannya itu jadi hiburan terbesar buat dia. Yang perlu diingat, ini bukan lelucon yang terjadi sekali doang. Tony melakukannya berulang kali. Dia benar-benar menikmati sensasi bisa mempermainkan teman-temannya yang entah kenapa selalu saja tertipu. Disinilah cerita sampai ke puncaknya. Batas antara lelucon iseng dan kenyataan yang mematikan tiba-tiba lenyap begitu saja. Jadi suatu hari pas Tony lagi siap-siap mau melancarkan trik lamanya lagi, takdir punya rencana lain. Tanpa dia sadari, kali ini seekor hiu yang nyata dan ganas benar-benar muncul di dekat mereka. Tapi kali ini teriakan itu bukan datang dari Tony. Justru teman-temannya lah yang melihat hiu itu duluan. Mereka teriak sejadi-jadinya, berusaha mati-matian memperingatkan Tony tentang bahaya yang nyata. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana semua kebohongan yang telah Tony bangun akhirnya malah menjerat dirinya sendiri dalam sebuah akhir yang tragis. Dan disinilah ironi yang paling menyakitkan. Tony sama sekali nggak percaya teriakan teman-temannya. Dia justru mikir, wah akhirnya mereka balas dendam nih. Seolah-olah mereka mencoba menipunya kembali dengan trik yang sama. Akibatnya cepat dan brutal. Karena mengabaikan peringatan yang tulus itu, dia sama sekali nggak punya waktu untuk kabur. Dalam sekejap, hiu itu menyambarnya. Dan riwayat Tony pun tamat. Kisah tragis Tony sudah berakhir. Sekarang, mari kita mundur sejenak untuk menggali pelajaran moral yang sangat dalam, yang menjadi inti dari cerita yang kelihatannya sederhana ini. Sebuah kebenaran universal. Kalau kita terus-menerus berbohong, akan tiba saatnya nggak ada satu orang pun yang percaya sama kita lagi. Bahkan saat kita ngomong jujur sekalipun, kebohongan itu mengikis hal paling berharga yang kita punya, kepercayaan. Jadi, apa saja pelajaran penting yang bisa kita ambil? Pertama, kebohongan itu pasti menghancurkan kepercayaan. Kedua, perilaku menipu pada akhirnya bisa berbalik membahayakan diri sendiri.
Dan yang terpenting, kehilangan kepercayaan dari orang lain akibatnya bisa fatal. Sebagai penutup, mari kita renungkan ini. Kisah Tony menunjukkan kalau kejujuran bukan sekedar kebijakan yang baik. Ia adalah fondasi dari semua hubungan dan dalam beberapa kasus bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Pertanyaannya, seberapa kuat fondasi kejujuran dalam hidup kita?